Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat belajar kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita sudah masuk pada bab 3 yaitu teks anekdot. Nah, sebelum saya menjelaskan secara rinci apa itu anekdot, pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan link di Instagram yang dapat kalian lihat dan analisis sendiri. Dan berdasarkan pendapat kalian, rata-rata memilih lebih banyak video nomor 1 yang termasuk ke dalam anekdot. Nah, akan kita bahas lebih lanjut apa itu anekdot. Nah, sebelumnya akan saya berikan video terlebih dahulu, mohon disimak dan dipahami dengan baik. Apa yang itu, Pak? Kan ya? Oh, kan gitu ya? Nah, kalau kita tekan itu ya, kita nanti jadi tidur. Nah, tuh. Nah, kalau pas tidur, pasti kan jadi lupa. Ya kasih salah, ya. Kok salah? Terus jawabannya apa dong? Jawabannya kursi deh. Malah, coba dulu sebelum mereka duduk di kursi DPR, mereka itu memberikan banyak janji-janji kepada masyarakat. Tapi ketika mereka sudah duduk di kursi DPR, mereka tiba-tiba bilang ingatan kepada janji mereka. Oh alah, betul juga. Bilanglah, coba diingat. Sebelum jadi DPR, mereka itu kan memberikan janji-janji manis agar masyarakat memilih mereka. Nah, setelah mereka duduk di kursi DPR, mereka tiba-tiba ingat-ingatan. Mereka lupa akan janji-janji mereka. Selanjutnya, silahkan kalian simak video yang kedua dan keterangan yang sudah saya lampirkan. Aku udah ganti, bukan silat belang lagi. Oh ya, bagus-bagus. Anak kecil memang harus punya aja ya. Gak apa-apa. Iya, aku mau jadi pahlawan. Itu banget habis nonton Paw Patrol ya. Bisa nolongin orang. Aku lucu. Habis setan itu lah. Keren banget, Oki. Ada pahlawan baru aja keluar dari penjara. Khusus sambut kuliah dikasih bunga. Keren banget dia sanjung itu. Tapi udah gitu langsung tampil di televisi lah. Dilebutin di mana-mana. Dia hebat banget kan, Oki. Orang yang masih punya hati lelaki sangat besar. Iya kan? Oh my god. Smiling. Kamu serius bilang? Ya kalau dia mau jadi anak kecil masih nyolong laki-laki. Nah, selanjutnya kita pada slide selanjutnya. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa makna tersirat yang terdapat pada video tersebut? Sebelum sama-sama kita menjawab, makna tersirat di sini artinya adalah makna yang tidak ada di dalam teks, namun kita dapat mengungkapkan sendiri maknanya berdasarkan pemikiran dan kalimat sehari-hari atau kalimat yang biasa kita tulis. Jadi makna tersirat ini adalah makna yang tidak ada tulisannya atau keterangannya di dalam video atau teks yang kita baca. Jadi kita menulis ulang kembali poin-poin penting apa yang disampaikan, kemudian disimpulkan menjadi sebuah makna.
Dari kedua video tersebut, maka dari video yang berjudul Kursi DPR, maknanya adalah banyak orang yang mengingkari janji ketika sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Jangan jauh-jauh dari DPR, misalnya dari kita sendiri. Janji kepada orang tua misalnya, atau kepada kakak atau saudara, janji akan lebih baik lagi, belajar lebih giat lagi. Kalau misalnya dibelikan HP baru, kemudian ketika sudah ada HP baru, ya sudah kita lupa dengan janji kita. Kita tidak belajar dengan giat lagi, dengan rajin lagi karena merasa apa yang ingin kita dapatkan sudah kita dapatkan, seperti itu. Kemudian untuk video yang kedua, di situ ada sebuah kritikan atau sindiran bahwa salah satu artis melakukan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki di bawah umur. Kalian bisa bayangkan apakah respon yang dilakukan oleh stasiun televisi itu berdampak baik? Jawabannya adalah tidak, karena kan itu memberikan contoh yang buruk kepada penonton. Seharusnya untuk orang-orang yang melakukan kasus pelecehan seksual tidak usah disambut meriah seolah-olah dia adalah pahlawan. Bagaimana kalau misalnya nanti anak laki-laki yang dilakukan pelecehan seksual itu ketika melihat sebuah acara di televisi, bagaimana perasaannya? Seharusnya kan itu yang harus kita fokuskan. Tetapi untuk stasiun televisi malah terbalik. Jadi itu adalah kedua video itu termasuk ke dalam sindiran atau kritikan terhadap orang-orang penting. Kemudian yang kedua, apakah video tersebut termasuk ke dalam teks anekdot? Jawabannya adalah iya, karena di dalam video tersebut bukan hanya lucu, tetapi juga ada kritikan atau sindiran yang disampaikan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, apa perbedaan antara teks anekdot dengan humor? Jawaban ini akan kita temukan pada slide berikutnya. Jadi di sini ada pengertian teks anekdot. Anekdot merupakan bagian dari humor. Kenapa bagian dari humor? Karena humor pengertiannya adalah cerita lucu yang berfungsi menghibur seseorang. Nah, ketika kalian sudah menyaksikan dua video tadi, kalian bukan hanya menemukan kalimat atau informasi sindiran, tetapi juga di dalamnya mengandung unsur humor yang juga dapat menghibur seseorang. Makanya dijelaskan bahwa anekdot merupakan bagian dari humor. Kemudian di sini ada pengertian, ada 3 pengertian anekdot. Yang pertama, cerita lucu atau humor yang berisi tentang kritikan atau sindiran terhadap sesuatu. Maka yang harus kalian pahami adalah anekdot itu bukan hanya tentang lucu atau humor, tetapi isi yang disampaikannya harus ada kritikan, sindiran, ataupun saran. Nah, kritikan, sindiran, atau saran itu untuk siapa? Untuk orang-orang penting atau terkenal berdasarkan cerita sebenarnya. Jadi cerita itu dikemas berdasarkan kejadian nyata, berdasarkan fakta yang terjadi yang dialami oleh orang penting. Siapa orang-orang penting? Orang-orang penting adalah orang-orang yang memangku jabatan yang di dalamnya berdampak untuk masyarakat. Contohnya misalnya presiden, wakil presiden, gubernur, kemudian DPR, kepala sekolah. Nah, itu adalah orang-orang penting yang ketika salah harus diingatkan. Kemudian yang ketiga, selain mengangkat cerita sebenarnya, anekdot juga punya cerita rekaan atau cerita hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan, tetapi dari cerita tersebut memiliki pesan untuk disampaikan kepada masyarakat. Seperti itu. Kemudian di sini ada 2 contoh. Contoh yang pertama di sini ada timbangan, kemudian ada koruptor yang naik timbangan di sebelah kiri, kemudian ada uang yang diambil karena di situ keterangannya koruptor. Kemudian di sini di bagian tengah ada keterangan bukan sulap, bukan sihir. Kemudian di timbangan sebelah kanan ada
vonis hukuman. Jika kalian perhatikan dari gambar ini saja kita sudah menemukan jawaban bahwa kejahatan yang dilakukan tidak setimpal dengan hukuman yang diberikan. Kalau dari gambar ini kira-kira negara mana nih yang disindir? Nah kan kalian sudah punya jawabannya. Makanya kita sering mendengar bahwa ada negara yang ketika melakukan hukuman, vonis hukuman, itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Seperti itu. Makanya nomor 1 ini disebut sebagai teks anekdot. Kemudian di sini ada gambar nomor 2, dokter bertanya, sakit apa Bu? Ibunya menjawab, saya suka sakit kepala dok. Maka dokternya juga bilang, ya udah kalau memang suka lanjut aja Bu gitu. Nah kan sebetulnya nggak mungkin dokter jawab itu, namun karena tujuannya adalah humor untuk orang ketawa, maka seolah-olah dokter tersebut menjawab seperti itu. Maka untuk gambar nomor 2 termasuk ke dalam teks humor seperti itu. Kemudian di sini ada ciri-ciri anekdot. Yang pertama bersifat humor atau lucu. Kemudian yang kedua ceritanya menggelitik. Kenapa menggelitik? Karena di dalamnya memang ada unsur humor. Jadi ketika kita membaca, oh lucu nih gitu, berarti kan kita seolah-olah tergelitik untuk ketawa. Kemudian yang C, bersifat kritik atau menyindir. Hal terpenting, poin penting dari anekdot adalah ada unsur kritikan atau sindiran maupun saran. Jadi kalau tidak ada kritik, tidak ada sindiran ataupun saran, itu bukan termasuk ke dalam anekdot, tetapi termasuk ke dalam jenis teks yang lain, seperti misalnya humor. Kemudian yang D, berisi tentang orang-orang penting. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, orang-orang penting itu adalah orang-orang yang memegang amanah yang di dalamnya melibatkan banyak manusia atau masyarakat. Kemudian yang E, ceritanya mirip seperti dongeng. Nah, yang bagaimana yang mirip seperti dongeng, yaitu cerita yang di dalamnya adalah cerita rekaan atau hayalan. Namun, makna yang ingin disampaikan adalah makna yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, cerita yang diangkat adalah cerita yang saat ini terjadi, seperti itu. Kemudian yang F, memiliki tujuan tertentu. Jadi setiap teks anekdot itu memiliki tujuannya masing-masing, entah untuk mengkritik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, jadi memiliki tujuannya masing-masing. Kemudian yang G, hewan dan manusia saling berhubungan. Jadi kalian jangan kaget ketika nanti membaca sebuah teks anekdot, kok bisa hewan berbicara kepada manusia, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu cerita rekaan di dalam anekdot yang dapat kalian ambil maknanya. Kemudian yang terakhir adalah fungsi teks anekdot. Di sini ada 4. Yang pertama sebagai hiburan hati bagi masyarakat. Jadi meskipun kita kesel nih, ada masalah kok kayak gini banget di negara gitu. Atau misalnya di lingkungan sekitar kok kayak gini banget gitu. Tiba-tiba ada orang yang nyindir dalam bentuk yang lucu. Jadi itu kan sesuatu hiburan di tengah kepenatan atau kepusingan dan kebisingan yang sedang kita alami. Kemudian yang B, penyalur ketegasan yang dilakukan ketegaan maksud saya, penyalur ketegaan yang dilakukan penguasa. Jadi seperti video yang kedua misalnya, itu kan sesuatu tindakan kriminal yang tega untuk orang lain gitu, apalagi untuk korban. Jadi kita bisa mencontohkan apa yang dia lakukan dalam bentuk video misalnya kayak tadi kalian saksikan, itu kan sesuatu hal yang tega gitu. Kemudian yang C, bentuk protes masyarakat. Jadi kemana lagi nih ketika penguasa kita salah jalan, apa yang harus dilakukan masyarakat? Salah satunya adalah dalam bentuk protes. Jadi saran atau kritikan dalam masyarakat itu sebetulnya dapat dilakukan menggunakan teks anekdot. Kemudian yang D, pengingat bagi manusia yang menyimpang. Jadi ketika kita sudah merasa orang terdekat kita menyimpang atau salah jalan, kita bisa mengingatkan dengan cara yang baik, mengkritik atau memberi saran kepada orang lain, tidak dalam menghina orang tersebut. Jadi masih dalam batas yang wajar, memasukkan unsur-unsur lucu di dalamnya, seperti itu. Nah, untuk tugas,
Silahkan klik link deskripsi Google Form pada deskripsi di YouTube. Silahkan kalian jawab pertanyaannya. Jangan lupa tulis kelas dan juga nama lengkap. Jika ada pertanyaan tentang materi yang sudah saya jelaskan, silahkan ditulis di kolom komentar ataupun chat pribadi ke saya maupun kita berdiskusi di grup WA. Sekian dari saya, akan saya lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.